Hello, we are Avenue. Guys, we are back. Sekian lama gak sih? Oh my god, kita bikin lagi. Akhirnya buat next video kita udah mutusin bakalan Bang. Jadi di sini kita mukbangnya itu ada samyang, terus ada wings riches. By the way ini level 3. Iya. Terus ini kita pakai telur setengah matang as always. Dan for celebrate, cheers. cheers for 100 subscriber. Ini ada sausnya juga guys, takutnya kepedesan. Kita cheers. Tuh kurang asam. Yaudah sini ya, sedikit lagi. Cheers. Tapi sebelumnya kayaknya terlalu biasa kalau kita cuma makan doang. Kalian juga pasti bete kalau cuma ngeliat kita bertiga makan, ya kan? Jadi di sini kita bakal cerita sesuatu. Kita bakal ngapain? Paranormal experience. Jadi ini tuh bener-bener dari cerita kita masing-masing, pengalaman kita yang horor tapi nggak bisa kita lupain saking seremnya ya di hidup kita. Disclaimer, di sini juga kita nggak ada maksud buat apa-apa. Kita cuma ya mau sharing aja ke kalian gitu. Terserah kalian mau percaya atau enggak, cuma di sini memang pengalaman kita sendiri. Iya. Oke. Check it out. Bersihkan ada yang utama. Wow. Jadi di sini guys, gue yang pertama bakal cerita. Ini tuh sebenarnya ceritanya udah agak lama sih. Jadi kejadiannya tuh berdoa dulu kali. Oh iya, berdoa dulu cuy. Oh. Jadi kejadiannya tuh sebenarnya di tempat ini, di rumah kita yang sekarang, cuma dulu sebelum direnovasi nih ceritanya. Nah, jadi dulu tuh posisi kamar tidur kita tuh, jadi aku masih satu kamar sama dia karena masih kecil, terus emang sama-sama belum berani juga. Aku masih di sana. Nah, enggak. Lagi gak ada kamu karena di situ. Nah, di situ kamar sebelah kita tuh kamar kakak gua yang kedua ya. Nah, pokoknya hari itu tuh hari mendung banget, yang namanya mendung, serem banget vibes-nya. Wait, ini yang mana sih? Dia, Beng, yang dia. Jadi waktu tuh cuacanya tuh kayak bener-bener mendung, langit tuh gelap. Itu sekitar kayak jam 5, padahal masih sore sih, masih ada matahari dikit. Terus tiba-tiba kakak gua tuh minta tolong ke gua kayak ayo dong bantuin angkatin baju yang habis dijemur gitu. Nah, begitu gua naik ke atas, gua ambil kan sebagian ada baju gua juga. Pas gua bawa ke kamar, si dia tiba-tiba udah ngeberantakin kamar, sedangkan posisinya di situ tuh gua baru beresin. Bener-bener gua bete lah, gua ngeluh gitu kayak, aduh si abang ini udah berantakan lagi kamar gitu. Gua tuh kayak ngeluh-ngeluh ngoceh sendiri. Tiba-tiba ada yang nyaut dari kamar sebelah, suara kakak gua banget. Dia bilang kayak, apaan? Kok marah-marah gitu. Dia bilang kayak gitu. Gua lupa sih cara bahasanya gimana, tapi intinya kayak gitu. Dan di situ tuh gua kayak bilang, ini si abang apa-apa tuh main ngeberantakin aja bisanya. Tiba-tiba di situ tuh lantai 2 rumah gua tuh rasanya hening, kayak bener-bener gua tuh ngerasa di situ cuma ada gua. Gua bener-bener lari keluar ke kamar sebelah dan lihat kamarnya ketutup. Bener-bener kakak gua tuh udah turun sekitar 10 menit yang lalu. Jadi dijawab. iya, tapi dia ngejawab. Bener-bener di situ gua langsung ke bawah. Terus di bawah tuh lagi ada kakak gue yang pertama juga. Jadi mereka berdua langsung kayak, kamu kenapa, kok mukanya panik? Terus aku bilang kayak, bahwa aku tuh ngobrol sama kakak. Terus kakak aku bilang bener-bener itu bukan kakak yang jawab. Dan itu tuh bener-bener dari situ gue gak berani lagi ke lantai 2 kamar sendiri. Serem banget sih emang. Serem sih. Kayak tiba-tiba ada yang ngomong, taunya nggak ada orang. Terus ada pengalaman, ini kita bertiga yang ngalamin. Jadi dulu waktu kita pas SD, kita lagi main gitu di bawah. Kita nggak bertiga, ada saudara kita satu lagi. Namanya Aldi. Ya. Kayak Terus Aldi. Itu tuh emang posisinya pas banget malam Jumat. Gue inget banget. Oh ya? Jam berapa sih? Jam Sekitar Isya gitulah. Terus kayak kita tuh emang namanya bocah berisik banget, bener-bener berisik. kita mau tahu banget sih ya. Terus kayak kakak gue tuh udah ngemarahin kayak jangan berisik katanya gitu. Iya. Terus kita tuh masih bandel. Terus akhirnya kakak gua turun lagi terus ngomong jangan berisik, ini malam Jumat.
katanya kayak gitu. Kakak gue tuh sebenarnya nakut-nakutin. Dia bilang kayak awas hati-hati ada si yang itu kayak iya. Nah, udah nakut-nakutin gitu, kita sempat diam sebentar, cuma ya main lagi, berisik lagi, sampai kita berhenti. Gara-gara apa? Ada yang ngetuk pintu. Tapi posisi pintunya tuh emang kebuka dikit. Pintunya emang kebuka dikit. Jadi kita bisa Kayak lihat lah kayak gini lah. Ya. Nah, terus ada yang ngetuk pintu, kita berempat langsung refleks ngeliat semuanya ke pintu. Tiba-tiba pintunya ngebuka, terus ada kain gitu kayak gaun merah. Dan itu semuanya ngeliat kita langsung teriak semuanya bener-bener. lari ke kamar kakak gue yang di atas nih Dan sampai itu nggak pernah lupa, sumpah. Sumpah, gua merinding sumpah. iya gue juga Merinding. Dari mulai perlahan dia lewat, kayak si kainnya, terus warnanya, kayak bener-bener ingat. Dan yang bikin serem itu dia ngetuk pintu dulu aja. malam Jumat. Kayak emang sengaja bikin kita lihat gitu loh. Terus udah juga. Next Challenge banget nyerita, hamil, ketakutan. Apalagi ya? Aduh enak banget. Ricis enak banget. Nah kalau next cerita, ini sebenarnya bukan kayak ke hantu gitu ya. Cuma lebih ke kayak feel loh. Jadi kita tuh kan rumah ini tuh direnov. Sebelumnya tuh kan ya udah gitu dihancurin dulu dan kita harus pindah dulu kayak ke daerah sini. Masih deket banget kok, kayak cuma berapa langkah. Yang bikin kita kaget tuh pindahnya ke rumah yang emang kita tuh tahu kalau rumah itu vibes-nya Gak enak banget. Gak enak, cuma kayak emang we have no choice gitu. Iya, Karena dia kayak nggak ada pilihan lain. waktunya udah nggak ada, rumah ini harus cepet-cepet dihancurin. Soalnya rumah sebelah juga mau renov gitu. Iya, itu tuh kayak disebutnya tuh rumah tangga guys. Enggak. Karena posisi rumahnya tinggi, Luas, tapi luas, banyak kayak ruang. bener-bener tiap ruangnya tuh apa Gudang, sih kayak gitu gudang. ya, kosong gitu. Jadi semenjak kita pindah ke situ tuh semuanya tinggal di situ bareng pokoknya. Dan semenjak kita tinggal di sana tuh yang nggak tahu kenapa kayak ego kita semua tuh dikendaliin sama rumah itu ya. Sumpah. Emang kayak Sama. kita tuh baru nyadar tuh kayak setelah pindah gak sih? Ya, Kayak dibutain aja kita Iya, itu nggak sadar sama sama. tinggal di sana. Hancur semua. kita bertiga ngerasa pas tinggal rumah di situ kayak gak mau pulang. Gak betah. Kita bener-bener bandel yang sampai pulang sekolah selalu main dulu. Setiap weekend Jumat, Sabtu, Minggu kita keluar. Bener-bener gak mau di rumah. Bener-bener gak mau di rumah. Soalnya vibes-nya emang gak enak banget. Dan di Jadi situ kayak apa ya? Kita tuh ngerasanya orang-orang rumah tuh Emosi. pada sensi aja Iya. gitu. Kayak pada nyebelin gitu Kayak kan. bikin gak nyaman, bikin gak nyaman. Udah mah WC-nya. WC-nya juga serem banget. Tapi emang itu rumah aneh banget sih guys. Kita kan kayak kalau udah posisinya semua tidur kan rumah pasti dimatiin kan lampunya. Nah, di rumah itu kalau benar-benar posisi semua udah masuk kamar, gak akan bisa diem di ruang tamu. Enggak. nggak ada kehidupan. Kalau kita di rumah ini, kamu orang lain di kamar, kita jam 2 malam nonton TV di bawah juga ya udah gitu. Cuma kalau di sana gak bisa. Kayak lu lagi di uji nyali. Sumpah, uji nyali. Kayak yang padahal sebelum kita ninggalin rumah itu tuh udah didoain loh. Terus emang sebelumnya juga itu bekas orang yang gak ada ya, sempet gak ada di situ kan, Cin? Jadi sebelum kita pindah ke situ ada satu keluarga, Ya. terus ada anggota keluarganya itu yang baru aja Iya. Oh iya, I forget about that. Iya. Oh iya. Gak lama dari situ. Emang kayak dari mikirinnya aja udah ngeri banget sih kita pindah ke situ. Makin kita udah putus asa, desperate-nya kayak emang ini udah nggak bisa nih kita kayak gini, kita harus berunding sampai kayak gitu. Udah gak benar. Benar kayak udah nangis semuanya di situ. There's something wrong about that house, I can feel it. Dan setelah pindah emang drastis ya semuanya fine langsung. Next story. Santai. Gue bakal cerita tentang kisah kakak gue yang kedua. Jadi dulu Tentang apa? waktu kakak gue masih, gue lupa sih dia masih SMA apa lulus SMA, gue kagak tahu. Cuman yang gue inget tuh dia izin ke kakak gue yang pertama sama ke ayah gue almarhum. Dia izin kayak dia bakal ngelayat temennya, kayak sahabat dekat dia. Karena
meninggal. Kayak gue nggak tahu sih, lupa gue karena apa dia meninggalnya. Dan di situ waktu dia pergi ke sana, rumah gue posisinya lagi rame banget. Tiba-tiba tuh ada satu cowok, dia tuh ke rumah gua gitu. Dia kayak ngetuk jendela karena posisinya pintu rumah kita tuh ngebuka lebar. Gua nggak inget semua orang, tapi emang banyak orang. Di situ pokoknya si cowok ini pakai kupluk, dia ngetuk ke kaca rumah gua terus nanya kayak ada Adel. Terus tiba-tiba gua yang waktu itu jawab kayak oh itu lagi ngelayat temennya katanya. Terus nanti disampaikan tuh ke Adelnya kalau udah pulang, ini dari siapa namanya. Pokoknya disebutin namanya, gue nggak akan bilang ya namanya, pokoknya nama gue tuh A gitu. Akhirnya oh iya ya nanti disampaikan. Kakak gue pulang aja tuh, udah pulang dari ngelayat. Terus dia masih berdiri di depan pintu, di rumah gue tuh udah ribut. Del katanya, barusan ada teman yang nyamper. Oh siapa? Si A. Tiba-tiba kakak gue pingsan, bener-bener pingsannya tuh ke depan kayak ibaratnya gini, ceger. Belum jatuh yang sampai kepalanya kejedot ke lantai. Kencang banget. Lu Ada. Itu ternyata si A yang tadi nyamper ke rumah tuh dia almarhum yang baru meninggal. Yang Iya. lagi dilayat sama. Ya, gue kaget banget karena pertama mungkin sahabat aduh. Karena mungkin yang pertama dia sahabat banget. Oh my god, ini dia lagi ngelayat, yang dilayatnya ke rumah gitu ya, creepy banget gila. Dari situ kayak Gue juga pasti pingsan sih. kakak gua kayaknya sampai serem sih. Next. Karena juga gue pernah dengar cerita dari saudara-saudara gue. Jadi rumah nenek kita itu, almarhum nenek kita, Buyut aku. ada di sebelah dan kayak Bukan lu buyut. dan kayak emang setiap weekend itu kayak semua sepupu kita tuh suka pada nginep gitu loh di rumah nenek. Nah pas yang di rumah lama, katanya pas malam-malam ada saudara gue si Rizky. Jadi kayak dia itu lagi tidur biasa di ruang tengah. Gue nggak inget, kalau nggak salah nenek kita tuh lagi sakit. Di situ. Pintu kamar nenek gue itu ngebuka. Terus kasih saudara kita tuh kan tidurnya ngampar gitu loh. Terus dia tiba-tiba bangun tengah malam soalnya basah. Literally basah. Dan kak, kalian tahu gak pas bangun? Kak, dari bawah ranjang nenek gue tuh kayak keluar air. Gak tahu dari mana. Tiba-tiba ada air. Sampai ke ruang tengah. Sumpah gue merinding. Cuma gue nggak bisa proof cerita ini ya, soalnya itu dari saudara gue. Cuma kayak Dan emang sebenarnya tuh kalau kan biasanya di dunia kita yang normal, yang kita berusaha dunia kita normal, tapi ada aja kan yang kayak gitu. Dan si saudara kita yang itu termasuknya dia emang orang yang peka. Lumayan peka, agak peka kayak gitu. Kirain gue lo bakal cerita itu kalau yang di dapur ada yang gue merinding. Aduh, gua mah nggak tahu. itu juga ceritanya lagi nginep juga di situ, lagi pada ngumpul ngampar di ruang tengah. Itu juga sekitar tengah malam ke atas ya. Aku nggak tahu sih ceritanya gimana, yang kayak rincinya. Gue inget sih kayak Gimana? ya jadi si Rizky itu emang kayak gak tau lah tiba-tiba lilir tengah malam gitu, nggak tahu kenapa. Dia mau ke toilet atau jadi dia tuh posisi tidurnya. Posisi tidurnya dia menghadap ke lorong dapur. Dan Gitu. itu lorong yang kayak Jadi begini. Di situ dulu ada tuh, sumur, ada ada dapur, ada ruang makan. Terus kak, sebelum kalian ke dapur itu kan ada pintu. Nah, terus di sebelahnya tuh ada tangga. Jadi kayak ada tembok penghalangnya gitu loh yang muka tangga. Nah, terus si Rizky itu bangun. Terus katanya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ngelihat ke arah dapur. Terus katanya ada kepala. Kepala yang itu keluar gitu. Demi Allah. Iya, dia langsung sakit. Gini nggak sih, Kayak Bang? langsung Gini ya, demam. Kak? Gitu Aduh, nggak? sumpah gue merinding banget. Terus kak, gue inget dia itu mimpi, sebelumnya tuh mimpi kayak dipukulin gitu loh. Baru bangun. Iya, baru bangun terus ngeliat ada kepala itu. Makanya kayak relate banget. Seluruh kota. Oke. Jadi mungkin cerita gue yang ini bakal jadi cerita terakhir karena terserem dan terbaru. Ya, terhot. FYI. Sebenarnya bukan cuma saudara gue yang tadi itu yang dibilang peka. Hampir semua anggota keluarga Mostly. gue. Iya. But I'm not included.
Kita enggak, untungnya kita enggak. Kita enggak sih. Aduh. Kita itu selalu berpikiran positif. Kan orang-orang kayak ngedenger suara barang jatuh kayak langsung aduh Ada apa gitu? aing ngedenger ini Kayak gitu mikirnya, oh ya jatuh. gimana. Oke, jadi mungkin ini bakal jadi akhir dari cerita paranormal experience kita. Terus melibatkan semua anggota keluarga gue. Jadi ini kejadiannya itu waktu malam-malam tahun baru. Jadi kayak waktu tahun baru kita tuh sama-sama ke Garut ke salah satu villa. Gue gak akan sebutin villanya. VIP. Ada kolam renang, pokoknya kayak ada gazebo-nya, tempat buat barbecue, literally kayak emang villa paling bagus karena konon katanya villa yang kita sewa itu tuh punya yang punya villa. Ya. Jadi emang bukan villa pribadi. ya villa pribadi punya yang pemiliknya gitu. Pokoknya selama di sana hari pertama kita enjoy aja. Berarti pas 1 Januari. Ya. Betulnya gue nggak ada di situ guys. Iya, dia nggak ikut. Pokoknya di sini tuh emang menjelang malam tahun baru tuh kakak gue yang pertama tiba-tiba tampok. Bener-bener Oh iya. badannya dari muka ke kaki itu tuh kayak berubah jadi kayak Sumpah jujur itu kayak bukan monster. kayak bunda gue. Ya jujur gue liatnya itu bukan kakak gue, terus kayak emang kayak monster. Gue mengakui kalau dia serem di situ kayak oke, tapi gue ngerasanya kayak ya mungkin emang penyakit kan kita nggak ada yang tahu ya datangnya kapan. Kan di situ Iya. gue oke aja. Ini gue terus merinding nyeritainnya cuy. Malam tahun baru kita di luar, posisi tidurnya itu jadi gini, di sana kalau nggak salah ada 4 kamar. Pokoknya aku yang cewek-cewek nih sama salah satu saudara kita namanya Atomi. Nah sama Atomi ini tuh kita di kamar yang bener-bener di pojok ngelewatin lorong yang turun, ya kan? Jadi lorong, terus ada yang Ada turunnya kamar lagi. mandi turun, Ya. jadi tak kamar mandi bawah tanah, bayangin. Nah Dan itu which tuh- is itu nah bener-bener kamar kita tuh kebagiannya yang di ujung sana. Karena kita barengan, kita ngerasanya oke aja. Lagian kita di sini kayak buat have fun gitu kan, bener-bener gak berpikir ke hal-hal yang berbau horor gitu. Nah begitu kita lama di kamar, itu setelah pesta pokoknya udah bakar-bakaran, udah pada kenyang, itu Udah event mulai juga balik udah lagi ke posisi tidur semua. Dan di situ tuh posisinya semua keluarga gue yang gak kebagian kamar itu tuh ngumpul di ruang tengah yang emang pakai gede, extra bed. luas banget. Kita pakai extra bed kayak sampai 20 Banyak banget. 20 extra bed. Anyways Nah, guys, keluarga kita itu banyak banget. itu tuh pokoknya kita bener-bener mentai. saudara gue namanya Teh Mira, dia tuh punya Udah anak tua. namanya Rizra. Nah si Rizra ini tuh tengah malam dia nangis kayak ya biasalah anak kecil rewel gitu kalau tengah malam. Itu posisinya jam berapa? Itu jam 12. Nah, begitu udah jam sekitar setengah 1 si Rizra tuh nangis. Posisi orang-orang udah pada capek, udah pada tidur. Sedangkan gue yang pada di kamar pojok terserem itu tuh kita nggak ada yang tidur. Bener-bener kita masih main handphone. Tapi bener-bener pada asik sendiri, keadaan sibuk sendiri, hening ya. gitu. Terus itu tiba-tiba Rizra nangis minta digendong keluar sama mamahnya. Akhirnya mamanya di situ gendong dia keluar. Setahu gua mamahnya tuh lagi head. Oh Iya, mamanya tuh lagi head. Pas dia keluar, tiba-tiba dia nangis kencang banget terus nyekek mamanya. Dia nyekek mamanya, terus kayak di situ orang-orang di luar tuh seberisik itu pada nangis, semua anak-anak yang ada di situ ikut bangun kan kayak mama. Sedangkan kita yang ada di kamar, kita benar-benar gak ngedenger kalau di luar itu berisik, guys. Oh my god. Kalian masih Kita masih bangun dan ternyata di sini ada 2 sudut pandang. Jadi mereka yang di luar, keluarga gue yang di luar itu benar-benar berisik, tapi kita yang di kamar gak denger. Sedangkan kita yang di kamar tuh kata yang di luar kita berisik banget, dan dia katanya dia ketawa khas dia tuh emang udah khas banget Emang gitu kan berisik keluarga banget. gue. Dan kayak mereka tuh semua bilang kayak dia tuh ketawa kencang banget dan orang-orang di ruang tengah tuh dengar semuanya, tapi bener-bener gue yang di kamar saksi nyata bahwa dia tuh bener-bener gak ketawa. Kita diem. Malah aku tuh udah tidur gak sih di situ posisinya? Iya, kayak udah setengah tidur gitu. Lu bayangin lah, kita ada dalam satu villa tapi ada 2 sudut pandang yang berbeda. Ya gila sih, ada Jadi 2 kayak sisi. Saling tuliin. dituliin. Jadi yang dalam gak denger luar, yang luar gak denger dalam. Ya pokoknya gitulah. Itu sih kalau menurut gua semua cerita yang kita alamin di sini karena emang benar-benar real tuh. Karena angkatan kita tuh tipikal orang-orang yang otaknya nggak mau ada di yang horor-horor ya. Jadi kita tuh benar-benar pengen ngejalanin kehidupan senormal mungkin, layaknya ya udah sih kita manusia gitu. Karena kita selalu berpikir kita beda dunia sama dia beda alam, jadi kita nggak pernah takut. Cuma kalau udah kejadian kayak gini tepat di depan mata kita, ya kita juga takut gitu. Dong.
sih. Apa? Gimana? Mukanya nggak? Oke, kita baru aja beres makan. Jadi itu dia beberapa cerita kita. Kalau kalian punya mungkin cerita yang pengen kalian ceritain tentang pengalaman kalian, bisa komen aja di bawah. Oke, kita bakal seneng buat bacanya. Ya. Oke, mungkin segini aja video dari kita buat hari ini. Don't forget to subscribe. Don't forget to give this video a big thumbs up. And don't forget to hit the notification bell. Thank you. Bye-bye. See you on the next video. Yay!